Perkenalkan, saya Ryan Rizky Agus Satya, NIM E1C02310186. Mahasiswa semester 6, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi pragmatik dari buku George Yule, yaitu tentang wacana dan budaya. Jadi teman-teman, menurut Yule, analisis wacana ini mencakup tentang rentangan aktivitas-aktivitas yang sangat luas. Nah, dari penelitian yang berfokus secara sempit tentang bagaimana kata-kata seperti "oh" atau "baiklah" itu digunakan dalam percakapan umum. Kemudian, Yule juga menegaskan jika analisis wacana ini dibatasi pada pokok-pokok persoalan linguistik, maka analisis wacana memfokuskan pada catatan prosesnya, yaitu seperti lisan ataupun tertulis. Oleh karena itu, untuk memperdalami lagi, untuk memahami lagi tentang wacana ini, Yule juga menjelaskan tentang koherensi. Nah, teman-teman, koherensi ini membahas tentang apa yang ada dalam benak pikiran kita. Koherensi ini membantu kita memahami apa yang belum jelas. Contohnya, ada kalimat yang mengatakan Bowo dan Joko akan berpisah karena ia harus pergi ke Malaysia. Nah, kalimat tersebut saya yakin teman-teman belum bisa pahami apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Kita tidak tahu siapa yang pergi ke Malaysia dan siapa yang ditinggalkan, karena kata ia itu menjadi ngambang, karena kita tidak tahu siapa yang pergi dan siapa yang ditinggalkan. Nah, itu tidak bisa kita sebut menjadi koherensi. Namun, kalau kita rubah kalimatnya menjadi lebih jelas lagi seperti Joko dan Bowo akan berpisah karena Joko harus pergi ke Malaysia. Nah, di sini teman-teman sudah bisa memahami dari kalimat tersebut. Siapa yang ditinggalkan dan siapa yang ditinggal. Joko yang meninggalkan dan Bowo yang ditinggalkan. Nah, dari sana kita sudah sedikit memahami tentang koherensi. Kemudian kita lanjut ke poin pengetahuan latar belakang. Nah, teman-teman, di sini pengetahuan latar belakang ini adalah yang membahas tentang penafsiran yang secara otomatis kita pahami tanpa sesuatu yang jelas, atau penafsiran yang otomatis terhadap sesuatu yang tidak tertulis dan tidak terucap. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya. Contoh, semisal kita sedang berada di lampu merah, kita melihat papan iklan yang bertulis disewakan sebuah kos RP500, RP500. Nah, di sampingnya ada 0875666532 misalnya. Nah, secara tidak sadar kita paham dengan iklan tersebut bahwa disewakan sebuah kos dengan 500.000. Nah, dengan dana 500.000 ini kita tidak mikir terlalu jauh. 500.000 ini pasti disewakannya sebulan. Nah, karena kenapa kita tahu 500.000 ini sebulan? Karena harga kos rata-rata 500.000 hingga 1 juta. Kalau kita mikirnya 500.000 per hari, itu tidak mungkin. Nah, dari sana kita secara otomatis memahami bahwa iklan tersebut mempromosikan sebuah kos yang disewakan dengan 500.000 per bulan, kemudian disertakan nomor HP dari pemilik kos tersebut. Nah, itu menjadi pengetahuan latar belakang, sehingga kita tidak perlu menggali lebih dalam lagi arti dari iklan tersebut. Kemudian kita membahas tentang skemata budaya. Nah, teman-teman, pada skemata budaya ini sangat rentan sekali terjadi kesalahpahaman, karena
tidak semua skemata dari seseorang itu bisa beranggap baik bagi skemata orang lain juga. Contohnya, seorang pengawas dari perusahaan Australia itu berasumsi bahwa hari Paskah itu libur bagi karyawan-karyawan lain. Nah, dia bertanya mengenai rencananya tersebut kepada karyawan lain yang aslinya berasal dari Vietnam. Nah, pengawas perusahaan tersebut menanyakan kepada karyawan yang berasal dari Vietnam dengan kalimat, "Anda libur 5 hari, apa yang Anda lakukan?" Nah, dari penafsiran karyawan yang berasal dari Vietnam tersebut, dia menafsirkan bahwa dirinya dipecat, tidak menafsirkan bahwa dirinya diberikan waktu libur. Nah, sedangkan dari asumsi pengawas, dia memberikan libur 5 hari agar karyawan dari Vietnam itu bisa liburan. Karena pengawas itu tidak tahu bahwa karyawan yang berasal dari Vietnam ini kalau diberi libur 5 hari itu sudah menjadi pemecatan bahwa dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang baik dalam skema seseorang itu dapat berarti jelek dalam skema orang lain. Kemudian kita masuk ke poin terakhir, yaitu tentang pragmatik lintas budaya. Nah, dalam pragmatik lintas budaya ini lebih rentan lagi terjadi kesalahpahaman, teman-teman. Mengapa? Karena setiap budaya itu mempunyai ciri khas yang masing-masing, terutama dalam lintas budaya, misalnya Indonesia dengan budaya Korea. Nah, saya akan menceritakan sedikit yang menjadi contoh kita pada penutup materi kali ini. Jadi, saya mempunyai teman kampus yang berasal dari Korea. Nah, dia mengikuti program pertukaran mahasiswa. Nah, di satu sisi teman kelas kami itu sedang melahirkan. Nah, dengan inisiatif kami sekelas, kami berinisiatif untuk menjenguk teman kami yang melahirkan. Kebetulan mahasiswa dari Korea ini mau ikut juga untuk menjenguk teman kami yang melahirkan tersebut. Nah, sesampainya di sana, kami kaget dengan tuturan atau kataan dari mahasiswa Korea ini. Mengapa kita kaget? Karena sesampai kita di tempat rumah teman kami yang melahirkan tersebut, dia tiba-tiba mengatakan, "Wah, anaknya lucu ya, kayak anak anjing." Nah, dari sana kami yang dari Indonesia kaget dengan perkataan dari mahasiswa Korea tersebut. Kenapa dia bilang anak teman kami itu atau bayi itu dibilangnya seperti anjing gitu? Kita sudah berpikir negatif tentang perkataan dari mahasiswa Korea tersebut. Namun agar tidak terjadi kesalahpahaman, saya berinisiatif untuk menanyakan apa yang dimaksud dengan perkataan yang diujarkan dari mahasiswa Korea tersebut. Nah, mahasiswa Korea tersebut menjelaskan kalau sesuatu hal yang lucu itu disamakan dengan anjing, karena orang Korea itu menganggap hewan anjing itu menjadi hewan lucu, sedangkan di Indonesia hewan anjing itu menjadi hewan yang kasar atau yang jorok. Nah, dari sana saja dalam lintas budayanya sudah jauh sekali berbedanya, teman-teman. Kalau kita tidak bisa memahami dengan bijak, itu bisa menjadi kesalahpahaman kita antar budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.